Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Pasbo. Selamat datang di podcast RSUD Pasar Rebo. Belakangan ini kita banyak sekali menerima pasien-pasien yang terdiagnosis dengan campak. Padahal sebagian orang menganggap campak itu adalah hanya penyakit yang biasa, ruam-ruam merah biasa. Jadi, tapi sebenarnya campak itu bisa berbahaya bila tidak ditangani dengan penanganan yang tepat. Hari ini kita akan bahas bersama dokter anak dari RSUD Pasar Rebo, yaitu Dr. Arifianto, spesialis anak, subspesialis neurologi konsultan. Halo dok, selamat sore. Selamat sore, Dokter Nadia. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Dok, ini kan kita lagi banyak banget nih di Pasar Rebo ini menerima pasien-pasien campak nih dok. Ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan intinya nih dok, campak itu sebenarnya apa sih dok? Campak itu sebenarnya adalah nama penyakit yang berasal dari virus. Jadi kita mengenalkan ada penyakit yang menular atau penyakit infeksi dan penyakit yang tidak menular. Nah, campak ini masuk kategori penyakit menular atau penyakit infeksi. Penyebabnya adalah virus campak atau ini dari bahasa Latin ya, virus morbidi namanya morbillivirus. Dan penyakit ini memang salah satu penyakit yang cukup sering menginfeksi, menular ke anak-anak dan membuat sakit. Walaupun selama puluhan tahun terakhir sebenarnya kasus campak ini sudah jauh berkurang dan itu terjadi akibat keberhasilan dari namanya vaksinasi atau imunisasi campak. Dan campak ini adalah satu penyakit yang unik, yaitu penyakit yang disertai dengan ruam ada di kulit. Jadi kita sering mendapatkan anak-anak itu penyakit didahului dengan gejala demam. Nah, tapi campak ini uniknya adalah ada demam dan ada ruam-ruam di kulit. Jadi secara singkatnya adalah campak itu adalah penyakit akibat infeksi virus morbilli yang ditandai dengan adanya demam disertai dengan ruam yang ada di kulit, dan memang mayoritas mengenai pada anak. Itulah definisi campak. Oke dok, berarti memang sebenarnya campak ini virus ya dok ya? Ya. Dan dia bisa menyebabkan demam dan juga ruam-ruam di kulit itu tadi. Betul. Ya dok ya? Ini kalau misalnya kita boleh kasih tahu dok untuk orang tua di rumah, ada nggak sih dok tanda-tanda lain selain demam dan ruam-ruam dok yang perlu diwaspadai sama orang tua terkait dengan campak ini? Baik, kita sering mendapatkan anak mengalami demam, tapi tentu tidak semua demam diikuti oleh ruam di kulit. Dan yang perlu saya pertegas di awal adalah di negara kita, di Indonesia, itu kadang satu penyakit dinamakan A, tapi definisinya bisa lebih dari satu kemungkinan. Saya ambil contoh justru campak ini ya. Banyak anak tuh sebenarnya mengalami demam disertai dengan ruam, ternyata penyakitnya bukan campak, tapi dibilangnya sakitnya campak, atau mungkin ada yang membahasakan tuh tampak ya. Betul. Nah, pada anak itu ada satu penyakit virus yang namanya roseola. Roseola ini juga sama seperti campak. Virusnya berbeda ya. Namanya penyebabnya akibat virus HHV 6 dan HHV 7, herpes, human herpes virus 6 and 7 namanya. Itu anaknya ada demam lalu ada ruam. Beda antara roseola dengan morbilli, beda antara roseola dengan campak, yaitu pada roseola itu usianya lebih muda, biasanya di bawah usia 2 tahun, terutama di bawah 1 tahun, anaknya demam, tidak disertai dengan gejala lain, umumnya tanpa batuk, tanpa pilek, berlangsung sekitar 3-5 hari. Setelah demamnya turun, baru muncul ruam-ruam di seluruh tubuh yang dalam waktu 24 jam itu muncul dari atas sampai ke bawah. Sedangkan pada campak, demamnya itu biasanya lebih panjang, bisa sampai sekitar 7 hari. Dan hampir semua campak itu disertai dengan adanya batuk, pilek, dan mata yang kemerahan. Nah, setelah hitungan 3-5 hari akan mulai muncul ruam ketika demam masih belum turun. Beda dengan roseola, demamnya turun baru muncul ruam. Sedangkan pada campak itu masih demam pun sudah mulai muncul ruam. Dan tadi ya ada batuk, pilek, dan mata merahnya. Dan setelah sekitar 7 hari demamnya akan turun. Ketika ruamnya setelah muncul seluruh tubuh, ketika pulih itu akan memudar, itu pun juga butuh waktu sekitar 2 mingguan dan umumnya menimbulkan bekas kehitaman. Itu bedanya campak dengan roseola. Masalahnya adalah roseola itu adalah penyakit infeksi virus pada anak yang hampir 90% anak itu akan mengalaminya dan belum ada vaksin untuk roseola. Tapi kalau untuk campak itu tidak semua anak akan mengalaminya dan sudah ada vaksinnya. Justru kita berharap jangan sampai anak kena campak. Karena campak itu penyakit yang berbahaya, memiliki komplikasi, tidak seperti roseola. Roseola itu tidak disertai dengan komplikasi yang berat, walaupun sebagian roseola itu anaknya ada mengalami kejang demam yang umumnya akan
pulih dengan singkat gitu ya. Tapi kalau campak itu berbahaya karena ada komplikasi yang bisa mengancam nyawa seperti pneumonia, kemudian diare, bahkan ada yang sampai menimbulkan radang di otak atau ensefalitis. Itulah bedanya morbilli dan gejala-gejalanya juga bedanya morbilli dengan roseola. Baik dokter, berarti sebenarnya campak ini emang benar nggak bisa dibiarkan saja ya dok ya? Betul. Tadi menurut penjelasan dokter, beberapa campak itu kan memang dia demamnya agak lama ya dok ya? Betul. Ruamnya juga munculnya belakangan nih. Betul. Kalau misalnya pasiennya ternyata demamnya baru 3 hari nih dok, Baik. belum muncul ruam, tanda-tanda apa sih dok yang misalnya harus jadi apa ya, kalau misalnya anak zaman sekarang nih ngomongnya red flag-nya gitu dok, Baik. yang bikin si ibunya bawa pasiennya Oke. segera ke rumah sakit biar nggak telat gitu, penanganannya gimana dokter? Baik. Ya, inilah penting bagi semua orang tua untuk memahami kondisi kegawat daruratan pada anak, walaupun belum tahu sakitnya apa. Terlepas dari akan muncul ruam atau tidak di tubuh si anak tadi, ketika anak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan, atau mengalami sesak napas, atau mengalami penurunan kesadaran, yaitu anaknya banyak tidur dan sukar dibangunkan, itu adalah kondisi kegawat daruratan apapun penyakitnya nanti, walaupun tanpa ruam sama sekali. Dan umumnya demam itu ada yang sebenarnya tanpa kegawat daruratan. Jadi kalau ada kegawat daruratan sudah pasti akan dibawa langsung ke dokter ya. Walaupun baru 1 hari 2 hari sudah ada misalnya kejang dengan penurunan kesadaran atau dengan sesak napas, dehidrasi, pasti dibawa ke rumah sakit, dibawa ke IGD. Tapi kalaupun tanpa kegawat daruratan, anaknya masih relatif aktif atau mungkin sudah tidak terlalu aktif tapi tanpa sesak, tanpa dehidrasi, kalau sudah 3 hari tanpa gejala lain, nggak ada batuk, nggak ada pilek, boleh silakan orang tua bawa anaknya ke dokter untuk memastikan khawatirnya ke arah infeksi virus dengue atau kita kenal dengan demam berdarah dengue. Karena walaupun saat ini sedang terjadi wabah campak di DKI Jakarta, sudah terjadi KLB campak di DKI Jakarta, tetap jangan lupakan ada penyakit-penyakit lain yang juga sudah menjadi wabah terlebih dahulu seperti dengue tadi. Itu juga harus diwaspadai. Nah, tapi kalau spesifik terkait dengan campak, demamnya 3 hari itu hampir semuanya disertai dengan batuk ya. Dan sebagian lagi disertai dengan mata yang merah. Sebenarnya ketika tidak ada kegawat daruratan, tidak ada sesak napas, tidak ada dehidrasi, walaupun sudah ada batuk gitu ya, bahkan mungkin sudah mulai muncul ruam, orang tua sebenarnya tidak harus langsung membawa ke IGD, tapi boleh bawa ke puskesmas atau ke klinik, ke rawat jalan, nggak harus ke gawat darurat. Nah, hanya saja kalau sudah masuk kategori gawat daruratan, ada sesaknya, ada dehidrasinya, silakan bawanya ke IGD. Walaupun nanti dokter akan mendiagnosis nih, jadinya morbilli atau campak atau bukan, seperti itu. Baik dok, berarti emang pesannya buat orang tua jangan sampai menunda ya dok ya. Ya. Kalau memang sudah ada muncul kegawat daruratan, jadi Betul. biar bisa ditangani lebih baik ya dok ya. Betul. Oke, dok mungkin ada nggak sih dok orang tua yang berpikir, ya itu tadi dok, kan yang dokter sempat singgung dengan demam berdarah ya dok. Ya. Kan demam berdarah juga ada ruam-ruam merahnya kadang dok, gimana tuh dok? Nah, betul sekali. Ya, jadi ada tanda khas ya membedakan antara ruam pada morbilli campak dengan ruam pada infeksi virus dengue. Pada campak, ketika muncul ruam, kondisi anak itu masih dalam kondisi yang tidak nyaman. Anaknya pasti tampak sakit. Entah batuknya masih sering, bisa jadi sudah mulai ada komplikasi pneumonia, anaknya sesak napas, atau ada komplikasi diare, buang-buang air, anaknya sampai dehidrasi. Itulah yang membuat anak dirawat di rumah sakit kan karena sesaknya atau karena dehidrasinya, atau bahkan mungkin ada penurunan kesadaran atau sampai kejang. Sedangkan pada dengue yang kita kenal dengan demam berdarah dengue, DBD atau DHF, itu justru ruamnya muncul di fase penyembuhan. Artinya apa? Anaknya sudah bebas demam, dan yang khas adalah ruam pada dengue itu munculnya tidak di seluruh tubuh. Campak itu dia bertahap. Ruamnya dari wajah, leher, dada, punggung, perut, lengan sampai kaki sampai tungkai. Sedangkan pada dengue itu khas hanya di lengan dan di tungkainya saja. Jadi nggak ada ruam tuh sampai ke wajah atau sampai ke perut. Dan bedakan juga antara ruam penyembuhan pada dengue dengan yang kita sering pikirkan itu namanya petechiae, itu bintik-bintik merah di kulit kan. Karena kan masih banyak orang tua yang berpikir kalau penyakit demam berdarah itu ada bintik-bintik merahnya. Itu beda ya antara bintik merah dengan ruam merah pada dengue. Jadi pada satu penyakit dengue itu bisa ada yang namanya petechiae, bintik-bintik merah, ada yang namanya ruam penyembuhan. Dan ruam penyembuhan itu biasanya terjadi setelah hari ke-5 demam. Dan itu akan makin tampak terlihat dan anaknya pastinya akan tampak lebih aktif, minumnya lebih banyak, mualnya sudah hilang.
Tapi kalau yang bintik-bintik merah petekia itu akibat trombositnya rendah. Tapi tetap saja, kalaupun tidak bisa membedakan antara apakah ini petekia yang bintik-bintik merah atau ruam kemerahan pada penyakit demam berdarah, lihat saja kondisi anaknya. Kalau kondisi anaknya cenderung dehidrasi, sudah sukar minum, masuk fase kritis di hari ketiga, 4, 5, bawa saja ke rumah sakit. Nanti dokter akan mendiagnosis, kalau memang harus dirawat, ya dirawat inap. Sambil nanti dipantau apakah muncul bintik merah atau ruam pasca denginya mulai membaik. Seperti itu. Selain itu dok, misalnya nih, gimana ya dok buat kita bisa mengedukasi nih orang tua di rumah supaya bisa mencegah terjadinya penularan si virus campak itu, baiknya gimana ya dok? Nah, ini yang menarik ya. Kok bisa? Sejujurnya selama bertahun-tahun terakhir, mungkin saya boleh bilang 5 tahun terakhir, itu kami, ya saya dan teman-teman yang lain, ya kita semua ya, termasuk teman-teman dokter jaga di IGD itu sudah sangat jarang ketemu campak di DKI Jakarta. Tapi tidak bisa dipungkiri sejak awal bulan September atau bahkan akhir Agustus itu campak sudah mulai berdatangan. Ya kita saja ini dalam 24 jam terakhir nih dapat 3 atau 4 kasus campak baru di IGD, dan saat ini di ruang rawat anak tuh ada 6 atau 7 kasus yang sedang dirawat. Pastinya kan dirawat itu ada komplikasinya ya, entah pneumonia, entah dehidrasi, diare gitu. Nggak mungkin kalau tanpa komplikasi mereka akan diisolasi di rumah saja. Ini bukti bahwa sesuatu yang sudah bertahun-tahun itu hampir nggak ada kok ada lagi. Setelah dianalisis, ini terjadi akibat cakupan imunisasi campak itu rendah, turun. Dan itu terjadi di hampir semua daerah di Indonesia. Kita mungkin bulan kemarin dapat informasi yang di Sumeneb ya, di Madura, itu yang terjadi KLB wabah, itu yang dimuat oleh media. Tanpa disadari dan mungkin tanpa diliput oleh banyak media, itu daerah-daerah lain pun sudah terjadi wabah, termasuk di DKI Jakarta. Yang secara catatan cakupan imunisasi itu relatif lebih bagus dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Tapi ketika cakupan imunisasi turun, yaitu angka imunisasi yang harusnya nih ya, ideal tuh satu daerah tuh sekitar 95% sasaran anak terimunisasi. Tapi kurang dari 95%, maka akan muncul yang namanya KLB atau wabah tadi. Ada satu anak yang sakit, dia bisa menular ke anak-anak yang lainnya yang memang belum diimunisasi. Atau sudah diimunisasi tapi tidak lengkap imunisasinya. Campak ini kan di vaksinnya tuh sebenarnya ada imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan pada usia sekolah. Betul. Imunisasi dasar itu terjadi pada usia 9 bulan atau vaksin MR namanya ya, campak rubella itu jadi satu suntikan, dan diulang usia 18 bulan bersama dengan DPT combo. Banyak anak yang sudah divaksin campak di usia 9 bulan tapi terlewat nggak diimunisasi campak di usia 18 bulan. Padahal pada usia 18 bulan kekebalan sudah jauh berkurang. Anak-anak ini tetap akan menjadi sakit. Walaupun mungkin sakitnya lebih ringan dibandingkan yang nggak pernah diimunisasi sama sekali. Maka pesan bagi seluruh orang tua adalah pastikan status imunisasi anaknya itu lengkap. Semuanya ya, nggak cuma campak saja. DPT kombonya, PCV, itu juga harus lengkap pastinya. Jadi imunisasi dasarnya harus lengkap, imunisasi boosternya juga harus lengkap. Karena tidak cukup sudah mengandalkan campak sampai 9 bulan, tapi 18 bulan tidak diimunisasi. Bahkan dalam bulan terakhir nih, bulan Agustus, September ini juga ada namanya bulan imunisasi anak sekolah, bias di SD. Di SD kelas 1, kelas 2, kelas 5, kelas 6 itu ada. Itu pun ada pengulangan lagi vaksin campak pada saat usia kelas 1 SD tadi ya. Itu pun juga jangan terlewatkan. Karena imunisasi campak usia 9 dan 18 bulan itu sudah juga berkurang di usia SD tadi. Jadi pastikan kalau sudah masuk SD ada bias di sekolah ikutan saja gitu. Ditambah lagi kita baru saja melewati pandemi COVID 4-5 tahun yang lalu. Itu angka imunisasi jauh menurun. Sisa-sisa dari pandemi COVID 4-5 tahun yang lalu itu masih ada sampai sekarang. Jadi banyak yang waktu itu nggak datang imunisasi karena takut ke rumah sakit, terus terlupakan, terlewatkan dan tidak dikejar. Jadi bagi yang belum terimunisasi karena kemarin nggak berani, anaknya sudah keburu entah umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah inilah saatnya untuk melakukan imunisasi kejar atau catch up immunization. Jadi yang pesan berikutnya adalah tidak hanya memastikan imunisasi dasarnya lengkap, boosternya juga dilakukan, tapi tolong dicek lagi. Jangan-jangan pada saat COVID kemarin ada yang terlewat. Jadi tolong dilengkapi. Jadi satu tujuannya yaitu tercapai cakupan imunisasi sebanyak 95% atau lebih di DKI Jakarta dan tentu di semua daerah di Indonesia. Itulah satu cara yang terbukti paling efektif untuk menurunkan angka campak. Ditambah lagi saya membaca ya dan mengetahui ada upaya dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta dengan
upaya imunisasi lanjutan, namanya itu ORI, Outbreak Response Immunization. Jadi ada daerah tertentu, kalau tidak salah di daerah Jakarta Barat atau di utara saya lupa, itu ketika dipetakan oleh Dinas Kesehatan ada satu daerah yang cakupan imunisasi sangat-sangat rendah dan banyak angka campak di daerah tersebut. Maka dilakukan khusus sweeping program imunisasi campak pada anak-anak di daerah tersebut. Itu juga ada tuh programnya, tapi itu program dari Dinas Kesehatan. Nanti kita lihat saja ke depannya apakah ada upaya-upaya dari Dinkes untuk memetakan kembali daerah-daerah di DKI Jakarta yang harus dilakukan ORI atau Outbreak Response Immunization. Jadi semua orang tua pesannya tolong pastikan status imunisasinya, buka lagi buku PING-nya, kalau ada yang terlewat segera datang ke puskesmas untuk melengkapi imunisasi anak-anaknya. Baik dokter. Berarti imunisasi itu penting banget ya dok ya? Betul, vaksin campak itu terbukti efektif. Iya, dok. Jadi sampai 90% itu tercapai angka untuk mencegah sakit, ataupun kalau sakit itu jauh lebih ringan gitu. Baik dok, tapi dok ini dok ada beberapa mitos nih dok Ya. yang tersebar di antara orang tua. Oke. Tuh kalau misalnya diimunisasi campak, nanti malah jadi sakit campak dok. Ya. Gimana tuh dok? Ini balik lagi ke yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi kita tuh mengenal ada roseola dan ada campak. Banyak orang tua yang memang sudah jelas imunisasi 9 bulan, tapi anaknya sebenarnya kena roseola di usia 12 bulan, 11 bulan. Jangankan mungkin imunisasi campak minggu ini, 2 minggu lagi kena roseola. Itu yang sering terjadi. Jadi sebenarnya imunisasi campak itu sangat efektif, tapi kesakitan adalah roseola bukan campak. Hanya saja tadi kita tuh masih terjebak pada definisi yang terbatas, karena tidak ada definisi yang membedakan antara roseola dengan campak. Tanya satu tampak atau campak gitu loh. Padahal itu dua penyakit yang berbeda. Beda dengan di luar negeri ya. Di luar negeri itu ada istilah, ada fifth disease, ada sixth disease. Jadi mereka tuh bisa membedakan ruam tadi. Maka ini harus diluruskan, benar sekali harus diluruskan, itu adalah mitos. Kalau sudah divaksin campak itu sangat efektif, sehingga akan jauh kecil kemungkinan sakit campak. Hanya saja tadi mungkin bisa jadi tetap sakit campak ternyata. Kenapa? Bukan karena, dan itu bukan roseola ya. Kenapa? Karena tadi merasa cukup dengan imunisasi sekali di usia 9 bulan. Ternyata nanti pas umur 2 tahun kena campak juga. Oh ternyata lupa nggak diimunisasi campak lanjutan di usia 18 bulan. Seperti itu. Baik dokter, berarti sebenarnya kalaupun memang sudah kita imunisasi nih dok di Ya. awal, baiknya emang di catch up lagi, dilihat Betul. lagi gitu ya dok ya. Betul. Apalagi untuk yang sekarang udah jadi wabah lagi ya dok Betul, ya. betul sekali. Dok ini mitos yang lain nih dok, misalnya nih pasiennya udah terkena campak sekali, Ya. apa bisa Oke. kena lagi dok? Betul, ini pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi lagi-lagi tadi ada yang sebenarnya sudah pernah kena roseola, tapi imunisasi campaknya nggak lengkap atau belum sama sekali. Akhirnya dia kena roseola yang pertama, yang kedua kenanya campak. Jadi sebenarnya dia bukan kena campak 2 kali, tapi 2 penyakit yang berbeda. Dan sebenarnya demam ruam itu nggak cuma roseola dan campak saja ya. Ada namanya fifth disease atau erythema infectiosum, itu lain lagi tuh pembahasannya. Ada tadi misalnya ruam atau dia sakitnya dengue, infeksi virus dengue. Ada yang namanya penyakit Kawasaki, ada penyakit namanya scarlet fever, itu mirip-mirip, tapi yang paling sering memang campak dengan satu lagi rubella, mohon maaf rubella. Rubella itu kan juga cukup sering sebenarnya, makanya vaksin campak itu kan jadi satu, MR, campak rubella, walaupun ada yang juga pakai MMR, campak rubella dan gondongan. Nah yang kedua, bisa saja orang sudah sakit campak tuh kena campak lagi masih mungkin. Itulah kenapa mereka yang sudah pernah sakit campak pun tetap harus diimunisasi campak. Beda dengan cecar air ya, dengan varicella. Varicella itu kalau sudah pernah sakit alami, belum keburu divaksin, udah keburu sakit, itu nggak perlu divaksin lagi karena kekebalannya umumnya bertahan seumur hidup dan nggak sakit cacar air untuk kedua kalinya. Tapi kalau campak itu bisa kena lagi. Makanya kalaupun sudah sakit alami akibat penyakit virus yang benerannya, tetap harus divaksin campak agar nggak kena untuk yang kedua atau ketiga kalinya. Dan satu lagi nih, saya harus pesankan, saya sampai lupa. Jadi ada satu penyakit berat yang terjadi sekian belas tahun kemudian pasca campak. Itu namanya SSPE, Subacute Sclerosing Panencephalitis, yaitu penyakit saraf yang terjadi pada anak yang tampak sehat. Tiba-tiba anak ini mengalami kemunduran perkembangan. Jadi nggak bisa ngomong seperti biasa, jadi nggak bisa jalan seperti biasa, dan itu kan regresi, makin buruk sampai anaknya meninggal. Dan itu bisa terjadi sekian belas tahun kemudian
ketika pertama kali dia kena campak ya sekian belas tahun yang lalu. Ini kondisinya sangat jarang. Ini termasuk rare disease, satu dari sekian puluh ribu kasus. Tapi tetap ini ada, dan kasusnya itu akan mungkin bertambah banyak apabila wabah campak itu makin banyak. Jadi bagi mereka yang sudah pernah kena sakit campak itu harus hati-hati untuk dipantau sekian belas tahun kemudian, jangan-jangan ya nauzubillah sampai kena SSPE tadi. Ini bukti bahwa campak itu bukanlah penyakit ringan. Kita harus menyampaikan ke semua masyarakat. Kenapa? Karena ya jangan sampai kena campak ya walaupun istilahnya tuh nggak tanpa komplikasi, karena ada tetap si SSPE ini menghantui siapapun dimanapun. Dan kalaupun sudah bingung nih kenanya roseol atau campak ya, nggak usah pusing, pokoknya imunisasi harus lengkap sesuai jadwal. Begitu. Baik, Dok. Ya. Jadi sebenarnya balik lagi ya Dok ya, imunisasi itu benar-benar sangat penting, walaupun Betul. memang misalnya dia udah imunisasi nih Dok, Ya. terus habis itu dia kena campak, Ya. nggak ada salahnya kan ya Dok buat kita imunisasi lagi kalau Betul. misalnya nanti di sekolahnya ternyata punya program Betul, gitu. betul. Sesuai usianya saja. Gitu. Baik Dok, Dok ada nggak sih sebenarnya biasanya tuh orang tua nih Dok Ya. di rumah sakit tuh suka nanya, nih kalau misalnya anak saya kena campak obatnya apa sih Dok? Antivirus kah? Obat ya. demam aja kah? Atau Oke. apa Dok? Ada obat khususnya nggak sih Dok? Campak ini memang penyakit yang berat ya, akibat virus. Tapi ternyata kalau sudah keburu sakit tidak perlu antivirus spesifik. Kecuali mungkin campaknya kondisi khusus, campak dengan ensefalitis atau campak dengan penyerta penyakit lainnya, misalnya campak pada anak yang mengalami kemoterapi akibat leukemia, daya tahan tubuhnya lemah, dikena campak, itu kondisinya kan kondisi yang jarang dan spesial ya, jadi per individu. Tapi secara umum sakit campak bahkan yang kita rawat di rumah sakit pun itu tidak ada antivirus spesifik dan bisa diberikan vitamin A dosis tinggi selama 2 hari untuk mengurangi risiko gangguan penglihatan pada anak-anak yang mengalami campak sebagai salah satu risiko komplikasi. Tapi secara umum ya dia memang sembuh dengan sendiri seiring waktu sebagai suatu penyakit virus. Antibiotik jelas-jelas nggak perlu ya, kecuali dia mengalami namanya morbidly associated pneumonia, itu lain lagi. Dan itu juga kondisinya kan nggak semua anak akan mengalaminya. Tapi secara umum tidak ada antivirus spesifiknya, tapi bisa jadi sangat berat. Itulah kenapa ujungnya lagi-lagi mencegah campak itu lebih penting dibandingkan mengobatinya gitu. Karena kalau mengobati ya sesuai dengan komplikasi pada saat itu. Tapi ya tadi yang sudah jelas efektif ada itu adalah vaksin campak. Campak ini juga memiliki angka penularan yang tinggi ya. Jadi kan tiap virus tuh beda-beda tuh risiko penularannya. Campak itu misalnya nih satu orang sakit campak, ada 10 orang lain di satu ruangan yang kontak sama anak sakit campak ini, maka risiko menginfeksi dan membuat anak lain sakit itu adalah 90%. Jadi 9 dari 10 anak yang kontak dengan anak campak dalam waktu 14 hari ke depan itu mereka akan kemungkinan besar mereka akan sakit campak juga. Karena ya bagi kalau belum diimunisasi sama sekali ya, kalau sudah diimunisasi kan jauh mengurangi risiko. Tapi kalau belum sama-sama belum diimunisasi 10 anak tadi, 9 dari 10 anak itu akan sakit. Jadi ini penyakit yang selain komplikasinya berat tapi juga memiliki risiko penularan yang sangat tinggi. Seperti itu. Baik dokter, terima kasih banyak atas penjelasannya dokter. Ya. Ini sangat bermanfaat banget, apalagi bagi kita orang tua, ayah bunda di rumah yang anaknya akhir-akhir ini mungkin banyak yang demam atau muncul ruam-ruam, jadi udah tahu nih mau kemana dan mau bagaimana. Dan jangan lupa ternyata imunisasi itu sangatlah penting. Jadi bukan cuma sekedar disuntik-suntik biasa, tetapi memang penting untuk pencegahan penyakit-penyakit yang ternyata masih ada gitu di sekitar kita. Terima kasih banyak Dokter Arifianto atas penjelasannya yang sangat bermanfaat. Okay. Sobat Sehat Pasbo, sampai jumpa di podcast Pasar Rebo selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.